Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Pramdita dari Prodi Sosiologi Agama NIM 20105012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi. Metodologi sendiri bisa diartikan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode. Berasal dari bahasa Yunani yaitu metos. Jadi metodologi adalah suatu ilmu tentang cara, langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Unsur-unsur metodologi. 1. Interpretasi, artinya menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif. 2. Induksi dan deduksi, dikatakan oleh demonstratif ilmu terdapat penggunaan metode induksi dan deduksi. 3. Koherensi intern, yaitu usaha memahami secara benar melalui ketika dengan mewujudkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang koherensi. 3. Koherensi intern, yaitu usaha memahami secara benar dalam memperoleh hakikat dengan mewujudkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang koherensial. 4. Politis, yaitu tinjauan secara lebih dalam untuk mencapai kebenaran secara utuh, di mana objek dilihat dari interaksi dengan seluruh kenyataannya. 5. Kesinambungan historis, jika ditinjau dari semuanya, manusia itu adalah makhluk historis. Manusia disebut demikian karena ia berkembang dalam pengalaman dan pikiran. Idealistis merupakan proses untuk membuat ideal, artinya upaya untuk dalam penilaian untuk memperoleh hasil yang ideal dan sempurna. 7. Komparasi adalah usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Heuristika adalah metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Analogikal adalah filsafah meneliti arti, nilai, dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. 10. Deskripsi. Seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan. Data yang diinventarisasi merupakan dapat dipahami secara mantap. Metode ilmiah mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan metode ilmiah: penyelesaian masalah dapat melatih kebiasaan berpikir yang sistematis, logis, dan analis, serta memupuk sifat jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran, serta tidak percaya hal-hal yang berbau gaib atau tahayul. Yang kedua, keterbatasan metode ilmiah: adanya kelemahan panca indera maupun keterbatasan peralatan yang digunakan tidak menutup kemungkinan bahwa kesimpulan diperoleh terdapat kesalahan. Kedua, sulit untuk memilih fakta yang benar-benar berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dua fakta yang nampaknya berkaitan belum tentu merupakan sebab akibat. Metode ilmiah. Metode ilmiah menghasilkan ilmu yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dalam kaitan ini, 1. Mendeskripsikan, yaitu menggambarkan secara jelas dan cermat dari gejala sosial yang ada. 2. Eksplanasi, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadi gejala itu. 3. Meramalkan dengan prinsip, hukum, dan teori yang dapat digunakan untuk memprediksi, memperkirakan, dan memproyeksi gejala-gejala yang mungkin timbul atau yang akan terjadi. 4. Mengontrol, di sini ilmu untuk mengadakan tindakan-tindakan guna mengendalikan gejala sehingga kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dapat dihindari. Susunan ilmu pengetahuan: ilmu menghakikan bangunan yang tersusun oleh batu bata. Unsur-unsur dasarnya dapat dipenuhi secara langsung dari alam sekitar, tetapi melewati observasi pengulangan kelompok baru dapat dilakukan dengan petunjuk dari 5 ilmu secara menyeluruh dalam kegiatan yang sesungguhnya. Secara metodologis, definisi menunjukkan bahas ilmiah atau dalam lingkup ilmu definisi mengubah abstraksi menjadi data yang dapat dirumuskan secara teoritis. Perkembangan ilmu definisi dapat berubah bersama. Langkah-langkah dalam ilmu pengetahuan. 1. Merumuskan masalah. Rumusan masalah bisa muncul karena adanya pengamatan dari gejala-gejala atau sifat dan metode ilmu pengetahuan peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan. Kedua, mengumpulkan data. Kumpulan data bisa berupa informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis, membuat jawaban sementara yang disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Yang keempat, membuat analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Menarik kesimpulan
Kesimpulan harus berdasarkan analisis data-data. Oleh sebab itu, agar dapat menarik kesimpulan diberikan fakta-fakta yang cukup dan mendukung hipotesis. Yang kelima, menarikkan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, harus memusatkan diri pada benaran ilmiah. Hal yang penting dalam melakukan metode ilmiah bukan hanya proses penemuan pengetahuannya saja, namun dapat mengkomunikasikan ilmunya, objektivitas ilmu pengetahuan, dan sifat dasar kebenaran ilmiah. Dalam konteks keilmuan, objektivitas hanya dapat diakui melalui prosedur yang absah berdasarkan konvensi metode ilmiah. Jika sesuai dengan syarat dan prosedur metode ilmiah, maka penemuan tersebut bisa disebut objektif, dan jika tidak, maka disebut sesuatu yang tidak objektif karena dianggap nisbi. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola yang disebut silogisme atau silogisme. Silogisme tersusun dari dua pernyataan, premis mayor dan premis minor, dan sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan atau pengetahuan akan benar apabila satu, premis mayor; dua, premis minornya benar. Di cara penarikannya, kesimpulan pun benar. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.